Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya agar kita bisa menjalankan proyek Laravel kita di laptop kita. Oke, jika teman-teman sudah mendapatkan proyek Laravel teman-teman yang telah dikirim oleh admin, di sini pasti akan memiliki file folder dalam bentuk zip. Oke, di sini misalkan saya sudah mempunyai sebuah folder proyek Laravel dengan bentuk zip. Di sini pertama-tama kita harus mengekstrak aplikasi ini terlebih dahulu. Kita ekstrak here. Oke, setelah aplikasinya berhasil diekstrak nanti, teman-teman perlu diingat bahwa sebelum kita menjalankan proyek Laravel kita yang telah kita ekstrak, langkah pertama itu teman-teman jangan lupa untuk menginstal Git Bash. Jika teman-teman belum menginstal Git Bash, pada video ini juga saya sudah membuat tutorial tentang bagaimana cara untuk menginstal Bash. Nah, setelah Bash, teman-teman juga jangan lupa untuk menginstal Visual Studio Code. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk menginstal Exam sebagai lokal servernya. Oke, di sini teman-teman project Laravel sudah berhasil diekstrak. Oke, di sini kita akan langkah pertama kita harus menyalakan Examnya. Di sini jika teman-teman lihat di sini Examnya belum muncul di desktop. Cara untuk membuat agar Exam kita muncul di desktop itu caranya sangat mudah. Teman-teman bisa pergi ke lokasi penyimpanan Exam teman-teman. Di sini saya install di C, kemudian di folder Exam. Di sini kita akan menggunakan yang Exam Control Panel. Nah, untuk membuat agar ikonnya muncul di desktop, kita bisa klik kanan, terus Send to Desktop. Oke, kita lihat. Nah, di sini Examnya sudah muncul. Oke, setelah Examnya sudah muncul, di sini kita bisa jalankan Examnya. Oke, kita bisa klik Start. Oke, di sini Examnya sudah berhasil dijalankan, kita bisa close aja. Nah, setelah itu kita harus periksa terlebih dahulu apakah PHP kita sudah ada di environment variable atau belum. Nah, cara untuk mengeceknya, kita bisa pergi ke command prompt. Kita tulis di sini command prompt. Nah, ini command prompt. Kita bisa klik open. Nah, kita bisa klik di sini yaitu PHP minv. Nah, di sini PHP belum terbaca. Nah, teman-teman, kenapa kita harus membuat environment variable PHP di dalam laptop kita? Itu tujuannya untuk agar PHP kita bisa terbaca oleh laptop kita dan Laravel kita bisa dijalankan. Karena jika kalau aplikasi PHP kita belum ada di environment variable, maka kita tidak bisa menjalankan Laravel kita nantinya. Oke, di sini cara untuk kita memasukkan PHP kita di dalam environment variable, kita bisa pergi ke bagian directory Exam yang kita install itu ya di C, terus di Exam kita cari folder PHP. Nah, ini. Kemudian kita akan copy linknya ini. Kita akan copy. Kita klik kanan, kita blok. Kemudian kita klik kanan, copy. Nah, setelah itu kita pergi ke pencarian. Kita cari di sini env. Nah, ini. Edit the system environment variable. Kita klik. Kemudian kita pilih environment variables. Kemudian kita pergi di bagian path. Kita new. Bukan sini. Kita klik 2 kali di sini. Kita klik path, kemudian edit. Nah, ini. Kemudian di sini kita pilih new dan kita paste directory yang tadi kita sudah copy. Yang ini. Yang ini sudah copy. Kita copy, kemudian kita pastikan di sini. Kita new, kemudian kita pastikan di sini. Oke. Setelah itu oke. Oke lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan coba cek apakah PHP kita sudah terbaca di environment variable-nya. Coba kita pergi ke command prompt lagi. Nah, di sini kita tulis php minv. Nah, oke teman-teman, baik. Di sini PHP kita sudah kebaca oleh laptop kita. Oke, setelah
PHP kita. Setelah PHP sudah dimasukkan ke dalam environment variable, di sini kita akan mencoba untuk menjalankan project Laravel kita yang teman-teman dapatkan dari admin Buffalo project. Oke, di sini saya taruh di download. Nah, ini file yang tadi saya sudah ekstrak. Di sini kita klik foldernya. Oke, teman-teman bisa klik. Nah, setelah itu teman-teman klik kanan di bagian luar. Bagian luarnya sini, teman-teman klik kanan. Kemudian kita akan masukkan project kita ini ke dalam command line. Kita bisa pilih Git base here. Nah, di sini jika teman-teman masih belum mendownload aplikasi Git base, saya sarankan untuk teman-teman mendownload aplikasi Git base terlebih dahulu, karena aplikasi ini sangat membantu kita dalam menjalankan project Laravel. Oke, untuk videonya juga sudah ada di YouTube saya. Oke, di sini kita bisa klik Git base here. Oke, di sini. Nah, di sini teman-teman ketik PHP artisan serve. Nah, ini fungsinya untuk kita menjalankan server dari Laravel kita. Kalau yang tadi kan kita menjalankan server dari Exam, sekarang kita menjalankan server dari artisan dari Laravel kita. Kita klik enter. Oke, jika muncul seperti ini kita jalankan, kita tunggu. Oke, sudah berhasil. Kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah berhasil dijalankan. Oke, kita bisa untuk bagian sini teman-teman jangan di close, karena kalau close maka servernya akan mati. Kalau servernya mati berarti kita tidak bisa menjalankan project Laravel kita di browser nanti. Oke, untuk ini kita bisa minimize saja. Oke, setelah itu, setelah kita sudah berhasil menjalankan aplikasi server Laravel kita bisa masuk ke dalam Visual Studio Code. Nah, sini. Oke, ini Visual Studio Code sudah terbuka, kita bisa ini close aja. Nah, kita akan masukkan folder project kita ke dalam Visual Studio Code. Caranya cukup mudah, kita bisa klik file, kemudian pilih open folder, dan kita cari project kita, yang ini my application, kita select folder. Maka secara otomatis folder kita sudah berhasil terbuka di Visual Studio Code. Nah, teman-teman, untuk sampai sini masih belum cukup. Di sini kita harus mengimport terlebih dahulu database yang ada pada project kita. Di sini teman-teman bisa pergi untuk melihat. Nah, untuk mengimport database kita akan pergi ke PHP My Admin. Kita bisa sini, kita bisa buka browser, kita bisa klik localhost, kemudian kita enter dan kita pilih yang PHP My Admin. Oke, di sini. Nah, di sini untuk database-nya itu tidak perlu diimpor, kita cukup membuat nama database yang sama dengan project kita. Oke, untuk melihat nama database di project kita itu teman-teman bisa pergi ke file env ini, kita klik dan teman-teman cari DB database. Nah, ini. Nah, DB database-nya adalah Buffalo project. Nah, teman-teman tinggal copy dan paste di dalam PHP My Admin. Nah, di sini kita new. Oke, kemudian kita paste di sini. Nah, kita create. Oke, setelah project database-nya sudah dibuat, di sini kita tidak akan melakukan import, tapi kita akan melakukan artisan untuk membuat tabelnya. Oke, di sini kita close saja. Nah, caranya kita bisa klik file. Kita munculkan command line ya. Itu kalau di Windows kita bisa klik Ctrl Backtick. Tapi di sini saya akan mencoba untuk mencari nah, ini. Teman-teman bisa pergi ke menu View, kemudian pilih yang terminal. Oke. Nah, setelah terminal terbuka, kita bisa jalankan PHP artisan migrate fresh strip sheet, enter. Nah, di sini secara otomatis maka tabel database kita akan dibuatkan. Oke, ada perintah yang salah.
Oh, ini, sorry. Ini harusnya fresh seperti ini. Jangan sampai salah tulisan teman-teman. PHP artisan migrate .2 fresh strip sheet. Kita enter. Oke, tetap jalankan. Nah, maka secara otomatis tabel di dalam database kita akan dibuat. Oke, kita bisa cek. Nah, ini. Nah, oke. Sekarang Laravel kita sudah siap dijalankan. Oke, kita bisa coba kita jalankan. Nah, untuk cara menjalankan Laravel kita akan masukkan ini URL yang ini, HTTP. Nah, ini kita bisa copy. Kita copy, klik kanan, terus copy, dan kita pastikan di URL di browser. Kita paste. Oke, kemudian kita jalankan. Kita akan tunggu prosesnya. Nah, sekarang project Laravel kita sudah berhasil dijalankan. Oke, teman-teman. Oke. Nah, jika teman-teman mendapat kendala saat melakukan proses untuk menjalankan project Laravel, teman-teman bisa menghubungi admin dari Buplo Project. Oke. Coba login. Oh, sorry. Oh, ini. Nah, saya sudah lupa passwordnya. Oke, teman-teman, baik, itulah cara-cara bagaimana kita bisa menjalankan project Laravel kita. Oke, cukup sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.